Berarti kalau presiden aja kalau kita mau bikin pabrik vaksin, berarti itu bisnis yang menarik gitu. Ya pastinya. Terus Buat berbisnis para dengan kita. pebisnis. Maksudnya kan kita yang Iya. divaksin, kita yang bayar untuk vaksin itu dong. Atau dibayar lewat APBN. Misalnya, APBN kita yang bayar juga lewat pajak yang kita bayarkan. Artinya itu bisnis sama kita dong ya. Ya siklus panjang yang akhirnya nyampe ke rakyat juga bisnis. Kita rakyat yang bayar untuk vaksin yang dia terima gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jumpa lagi dengan channel kita WeWatch, dan kita akan ada beberapa konten yang kita kerjakan di hari-hari ini. Nah, ini mungkin hari ini ketika video ini tayang, teman-teman udah dengar berita masih ada aja nih yang demo anti mandatory vaksin, ya. Topiknya soal itu. Dan mendemo pencabutan PPKM, mendemo penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dan sebagainya. Karena masih ada aja kelompok masyarakat yang mempermasalahkan itu. Dan salah satunya adalah MPR. MPR itu Majelis Penderitaan Rakyat atau MPR, yang salah satu tokohnya sebenarnya diinisiasi oleh Babe Aldo. Halo, apa kabar Babe Aldo? Babe Aldo juga pernah tayang di WeWatch gitu ya. Dan sekarang kita bersama Leni Siregar, dia sebenarnya WeWatch juga ya, tapi beliau hari ini datang dalam kapasitas sebagai mewakili MPR ya. Jadi ini anggap aja demonya udah terjadi. Selalu pertanyaan saya tuh sebagai masyarakat awam itu, apaan sih yang masih kalian demoin tuh soal anti mandatori ini? Apa sih sebenarnya yang kalian perjuangkan itu? Tolak mandatori vaksinnya. Karena emang masih pemaksaan vaksin itu masih kan. Booster di daerah juga belum selesai. Masih, jadi mandatori vaksinnya itu masih berlangsung. Jadi kita juga nggak tahu ini sampai booster ke berapa kan. Booster ke-15. Karena masih terus aja. Bahkan kemarin juga presiden aja bilangnya bahkan mau membangun pabrik vaksin kan. Iya. Indonesia pas pulang dari Amerika kemarin kan. Ya berarti masih ada kemungkinan untuk ke arah sana kan. Gitu. Dan memang kenyataannya juga masih terus berlangsung sih. Berarti kalau presiden aja kalau kita mau bikin pabrik vaksin, berarti itu bisnis yang menarik gitu. Ya pastinya. Terus buat berbisnis para dengan kita. Maksudnya kan kita yang divaksin, kita yang bayar untuk vaksin itu dong. Atau dibayar lewat APBN. Misalnya, APBN kita yang bayar juga lewat pajak yang kita bayarkan. Artinya itu bisnis sama kita dong ya? Ya siklus panjang yang akhirnya nyampe ke rakyat juga bisnis. Kita rakyat yang bayar untuk vaksin yang dia terima gitu. Iya, bisa thank gitu. Thank you. Terus aplikasi Peduli Lindungi, apa nih yang kalian coba gugat ke mana? Besok ke PT UN ya? Ke PT UN besok kita mendukung gugatan dari Ted Hilbert sama Fatoni ya. Ya, untuk menolak mandatori vaksin gitu. Jadi besok itu jadwal sidangnya itu duplik e-court ya sebenarnya. Duplik e-court. Jadi itu gimana ya? Jawaban kita atas jawaban dari Menkes gitu. Itu ya. Oke. Dan kebetulan ya saya juga termasuk Leni juga salah satu penggugat ya. Kita gugat kan? Partisipan ya? Partisipannya untuk ya ikut memberikan surat kuasa kepada penggugat ya, kepada kuasa hukumnya gitu. Untuk mendukung gugatan ini gitu. Apa sih tujuannya akhirnya? Cabut mandatori? Ya, tentunya cabut mandatori vaksin, gitu kan. Ya, karena harusnya sifatnya voluntary gitu. Harusnya nggak dipaksakan. Terus juga Peduli Lindungi? Ya, aplikasi COVID akan menyusul kemudian. Menyusul, tapi yang pertama sekali adalah anti mandatori ya? Iya, itu. Oke, yang itu anti mandatori itu ada dalam kebijakan-kebijakan ke Menkes sama Presiden. Gugatannya. Dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden dan Menkes gitu kan. Ini masih ada aja ya orang yang memperjuangkan ini ya. Hebat ini. Ketika yang lain udah nggak peduli ya, karena emang udah menurun. Terjadi sama mereka kan, gitu kan. Sudah mengalami dan pikir udah selesai, tapi kan kenyataannya nggak juga. Dan efek sampingnya itu juga masih terus berlangsung gitu. Efek samping apa tuh? Dari pasca vaksin itu kan banyak kejadian gitu ya. Karena memang vaksin ini kan pada dasarnya nggak bisa dipaksain sama setiap orang, diperlakukan yang sama berbeda-beda. gitu. Iya, makanya kita kan sangat mengharapkan dan pemerintah tuh ada kebijakan untuk tidak memaksakan, tidak mewajibkan vaksin gitu.
voluntary aja, sukarela gitu sifatnya. Karena itu kan tindakan medis ya, yang akan dimasukkan ke dalam tubuh kita. Kita yang akan mengalami resikonya. Jadi ya harusnya tidak masuk syarat terlalu jauh ke ranah privat pribadi. Sampai harus sekolah, katanya anak kamu juga harus vaksin segala macam. Iya, di sekolah harus gitu. Waktu itu kan. Tapi ya saya bikin surat penolakan sih. Penolakan, dan bisa? Bisa. Kalau di sekolah ya mungkin tergantung sekolahnya juga ya. Bagaimana dia mungkin hubungannya ke Diknasnya, Diknas tempat gitu, atau bagaimana intervensi Diknas tempat kepada sekolah-sekolah gitu. Iya. Kebetulan di kami cukup inilah. Jakarta Timur ya? Jakarta Timur. Oke. Iya. Ya jadi intinya teman-teman, masih ada penolakan, bukan masih ada, justru terus ada ya dalam kerangka melawan anti mandatory anti mandatory vaksin itu udah melawan gitu ya. Dan semua yang bersifat demokratis. Ya, itu kan sifatnya demokratis. Oh ya, demokratis ya, ada hak setiap warga negara ya. Iya. Di undang-undang kesehatan ada juga. Dan itu kedaulatan kesehatan ya. Iya. Artinya kita punya hak untuk menolak ya, kita punya hak terhadap tubuh kita sendiri, benar kan? Iya. Nah, gitu. Nah, setiap rezim yang memaksakan sesuatu ya, mungkin juga memaksakan vaksin ya. Di masa lalu misalnya kalau rezim yang terkenal memaksakan ini itu ya biasanya rezim komunis tuh. Ya nggak perlu disebut negara-negaranya, teman-teman yang belajar sejarah tahu. Jadi jangan-jangan ini lagi soal pemaksaan vaksin ini juga dilatar belakangi atau terpapar atau menjadi ciri-ciri dari sebuah yang disebut dengan komunis gaya baru atau PKI gaya baru. Nah itu kalau dalam kerangka berpikir UI Watch gitu ya. Oke, Tel ini ada, you have something to say, kita mau tutup. Iya, kita kan akan aksi besok ya di PT UN di Jakarta Timur, Cakung. Jadi harapannya kalau bisa menyempatkan waktu untuk mendukung aksi kita ya, dalam rangka mendukung gugatan dari beberapa warga negara dan juga Ted Hilbert ya, memang kebetulan dia masih warga negara asing tapi dia punya kepedulian yang tinggi gitu. Jadi untuk mendukung sidang gugatan kepada Menkes dan Presiden untuk menolak mandatory vaksin ini, kalau bisa datang besok gitu, jam guys. 10. Jam 10 di PT UN. Di Jakarta PT UN ya, itu, bukan di mana-mana. Ya. Di Cakung tepatnya. Cakung. Bisa googling tepatnya. Oke teman-teman, thank you Teh Leni. Sama-sama. Kak Leni, Teh Leni, Mbak Leni. Atas waktunya, semoga bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.